Ih, Bul. Siapa sih nih orang? Sebegitu niatnya dia ngejelek-jelekin NM. Dibayar berapa, Bu? Hai, ibu-ibu pakai jilbab. Namanya Miss Gosip. Bu, kalau mau menggosip, julid, dan fitnah orang, dibuka dulu jilbabnya, Bu. Ibu baru muncul sekarang, tiba-tiba. Nggak pernah lihat saya ibu ada di TikTok. Kenapa tiba-tiba mau menghina-hina, julid-julid, dan ngomongin Ikmir? Ada yang nyuruh, Bu? Siapa, Bu? Ada yang ngepanasan ya? Ada yang bayar? Siapa, Bu? Owner skincare ya? Bu, mending hentikan daripada ibu nanti nangis bombay. Ya, dan ibu dibuat malu, Bu. Ngapain ibu cara cari duitnya seperti itu? Kelihatan banget, Bu, norak tahu. Norak, bukan norak. Norak karena tiba-tiba ibu muncul dan gaya bicara ibu tuh nggak pantas jadi buzzer, tahu nggak? Malu-maluin. Klarifikasi. Gimana kasus penista agama itu travel yang memberangkatkan waria umroh serta memfasilitasi waria umroh itu? Gimana kasusnya? Kok redup? Ayo semua akun-akun netizen bangkitkan lagi. Jangan sampai tenggelam, harus ditangkap itu. Si ular pakai ngomongin orang bos buzzer. Gak sadar kok yang bosnya. Oh iya, dia kan amnesia, lupa ingatan. Kedatangannya itu sangat disambut hangat oleh masyarakat Indonesia. Kita ketahui sangat banyak masyarakat itu mendukung dia, termasuk saya pribadi. Ujung-ujungnya dia berjualan. Ya ini sangat cerdas dan pintar, tapi sayangnya kecerdasan dan kepintarannya itu digunakan untuk keuntungan dirinya semata. Orang tersebut dikunci dulu nih, percaya sama dia. Apapun yang dikasih taunya ke masyarakat sudah percaya karena sudah dikunci. Akan dia beralih ke podcast. Sempat beredar chat dia kepada WNA yang suaminya diambil sama pelakor. Dia meminta fee untuk di podcast. Sampai akhirnya muncullah Doktif. Terbongkarlah semua kebusukan owner skincare yang nakal, oknum tapi banyak. Sampai akhirnya masyarakat memandang dia ini negatif, si DRL ini. Dan aku tidak tahu dengan dia berpindah itu untuk menarik simpati masyarakat, nggak tahu juga. Tidak sampai di situ dia mengambil hati masyarakat. Kemarin itu ada yang viral masalah rendang-rendang. Di kesempatan lah dia masuk ke sana untuk menarik kembali hati masyarakat. Ya, oknum-oknum masyarakat kita ini kan pantang kali dikasih yang gratis-gratis. Ya, nggak usah munafik lah. Ada beberapa orang yang jelas-jelas udah tahu dia penipu, mengambil keuntungan semata untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan kerugian orang lain, tapi begitu disuguhkan umpan, langsung luluh. Tapi percayalah, semesta ini akan memberikan balasan kepada orang-orang yang melakukan yang baik, bahkan yang tidak baik. Bikin story mau menyudahin huru-hara perskincarean, seolah-olah memang mau menyudahi, tapi ternyata memasang strategi. Kalau memang mau menyudahi, tolong dengan sangat beritahu kepada sahabatnya untuk tidak lagi menggiring opini, tidak lagi mereview, tidak lagi memfitnah. Itu baru namanya benar-benar mau menyudahin huru-hara perskincarean. Kalau untuk proses hukum, silakan dijalankan dengan baik, bukan mengatur strategi. Jadi jangan ucapanmu di dalam story, di dalam status, di dalam sosial media tidak sinkron dengan perlakuanmu di belakang. Itu aja sih pesan aku. Tentang krim etiket biru part 2. Nah, yang menjadi masalah. Nah, terima kasih Dokter Mita, spesialis kulit dan kelamin. Penjelasannya super, Masya Allah. Bisa diterima banget, super mantul banget. Nah, itu dia titik permasalahannya, Dok. Lagi macet ya, maaf di jalan ini banyak orang mudik. Euforia mudiknya terasa.
Nah, jadi kita para edukator itu tidak memusuhi para dokter yang mengeluarkan etiket biru sesuai SOP. Enggak. Yang kita permasalahan pertama itu memang etiket biru yang dijual bebas di marketplace, terutama di TikTok Shop. Karena kita ngomongin by data ya, data yang masuk ke kita, orang yang curhat ke kita, orang yang meluapkan unek-unek dan juga curhat mau ke siapa, ini wajah udah rusak, kita tanyain pakai apa sebelumnya sayangku, dia jawab pakai ini mbak, stiker biru, lagi beli di mana, kalau konsul sama dokternya langsung ke dokternya lagi aja, enggak mbak, belinya ke marketplace kayak gitu. Jadi titik permasalahannya itu. Nah, ditambah lagi ada oknum yang menjual etiket biru di marketplace juga. Jadi bisa dibeli dulu baru konsul ya. Itu jadi. Nah, teman-teman, bagi yang belum tahu gimana sih SOP-nya yang benar, gimana sih persyaratannya yang benar sampai si krim etiket biru itu bisa kita miliki, teman-teman bisa lihat videonya Dokter Mita. Lengkap, runtun. Mending pemerasan atau overclaim? Gue mau tanya, mending bapak lu atau ibu lu yang meninggoy? Gue tanya. Kayak buah si malakama kan? Pertanyaan yang super. Ntar lu. Goblok. Sayangku, cintaku, negeriku. Yang namanya suatu hal yang buruk tidak bisa kau bandingkan. Sekarang gue mau tanya sama kamu tuh, ya, wahai akun bodong, cuma 4 follower masuk ke room gue, mau bokap lu atau emak lu duluan? Gue mau nanya sama lu itu, jawab kau, bapakmu atau ibumu duluan? Kan gue nanya sama gue, pemerasan atau overclaim? Mau bapak lu atau emak lu duluan, gue tanya. Mana yang lu mau duluan? Gak bisa jawab, gue blok. Lu gak bisa jawab, gue blok. Mending pemerasan atau overclaim? Diem kan kau? Makanya kalau bikin pertanyaan pagi-pagi yang cerdas ya, say. Jangan pagi-pagi nantangin gue dengan pertanyaan lu yang konyol. Lu belum lahir aja gue udah nyari duit.